Sejarah penjajahan Indonesia. Sejarah Indonesia meliputi suatu rentang waktu yang sangat panjang yang dimulai sejak zaman prasejarah berdasarkan penemuan manusia Jawa yang berusia 1,7 juta tahun yang lalu. Period sejarah Indonesia dapat dibagi menjadi 5 era. Era prakolonial, era kerajaan saat munculnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha dan Islam di Jawa, Sumatera dan Kalimantan yang sangat mengandalkan perdagangan. Era kolonial masuknya orang-orang Eropah, terutama Belanda, Portugis dan Spanyol. Mereka yang menginginkan rempah-rempah mengakibatkan penjajahan oleh Belanda selama sekitar 350 tahun antara awal abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-20. Era kemerdekaan awal pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia 1945 sampai jatuhnya Soekarno 1966, era Orde Baru 32 tahun masa pemerintahan Soeharto 1966 hingga 1998, serta era Orde Reformasi yang berlangsung hingga saat ini. Secara geologi, wilayah Indonesia moden untuk kemudahan selanjutnya disebut Nusantara. Merupakan pertemuan antara 3 lempeng benua utama, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia dan lempeng Pasifik. Lihat artikel Geologi Indonesia. Kepulauan Indonesia seperti yang ada saat ini terbentuk pada saat melelehnya IS setelah berakhirnya zaman IS sekitar 10,000 tahun yang lalu. Pada zaman Pleistocene, ketika masih terhubung dengan Asia Daratan, masuklah pemukim pertama. Bukti pertama yang menunjukkan penghuni awal adalah fosil Homo erectus, manusia Jawa dari masa 2 juta hingga 500,000 tahun lalu. Penemuan sisa-sisa manusia Flores ataupun Homo florensis di liang buah Flores membuka kemungkinan masih bertahannya H. erectus hingga masa zaman IS terakhir. Homo sapiens pertama diperkirakan masuk ke Nusantara sejak 100,000 tahun yang lalu, melewati jalur pantai Asia dari Asia Barat dan sekitar 60,000 sampai 70,000 tahun yang lalu telah mencapai Pulau Papua dan Australia. Mereka yang berfenotipi ataupun kulit gelap dan rambut ikal rapat menjadi nenek moyang penduduk asli Melanesia, termasuk Papua sekarang, dan membawa kultur kapak lonjong ataupun Polylithikum. Gelombang pendatang berbahasa Austronesia dengan kultur Neolithikum datang secara bergelombang sejak 3,000 sebelum Masehi daripada China Selatan melalui Formosa dan Filipina, membawa kultur beliung persegi iaitu kebudayaan Dongson. Proses migrasi ini merupakan bagian daripada pendudukan Pasifik. Kedatangan gelombang penduduk berciri Mongoloid ini cenderung ke arah barat, mendesak penduduk awal ke arah timur atau berkahwin campur dengan penduduk setempat dan menjadi ciri fisik penduduk Maluku serta Nusa Tenggara. Pendatang ini membawa serta teknik-teknik pertanian, termasuk bercocok tanam di sawah, bukit paling lambat sejak abad ke-8 sebelum Masehi, berternak kerbau, pengolahan perunggu dan besi, teknik tenun ikat, praktik-praktik megalitikum, serta pemujaan roh-roh ataupun animism, serta benda-benda keramat dinamism pada abad pertama sebelum Masehi. Sudah terbentuk pemukiman-pemukiman serta kerajaan-kerajaan kecil dan sangat mungkin sudah masuk pengaruh kepercayaan daripada India akibat perhubungan perdagangan. Sejarah awal para cendekiawan India telah menulis tentang Dwipantara atau kerajaan Hindu Jawa Dwipa di Pulau Jawa dan Sumatera atau Swarna Dwipa sekitar 200 sebelum Masehi. Bukti fisik awal yang menyebutkan mengenai adanya 4 kerajaan bercorak Hinduism pada abad ke-1 dan abad ke-5 iaitu kerajaan Salakanagara yang berdiri di Jawa Barat sekitar tahun 130 Masehi atau abad ke-1, sementara kerajaan Kandis di Sumatera dan kerajaan-kerajaan pada abad ke-4 sampai abad ke-5 mulai muncul seperti kerajaan Tarumanagara yang menguasai Jawa Barat dan kerajaan Kutai di pesisir Sungai Mahakam, Kalimantan. Pada tahun 425, ajaran
Buddha telah mencapai wilayah tersebut. Nusantara telah mempunyai warisan peradaban berusia ratusan tahun dengan dua kekaisaran besar iaitu Sriwijaya di Sumatera pada abad ke-7 hingga 14 dan Majapahit di Jawa pada abad ke-13 sampai 16, ditambah dengan puluhan kerajaan kecil yang seringkali menjadi vasal tetangganya yang lebih kuat atau saling terhubung dalam semacam ikatan perkahwinan dan perdagangan seperti di Maluku. Hal tersebut telah terjadi sebelum Eropah Barat mengalami masa Renaissance pada abad ke-16. Pada abad ke-4 hingga abad ke-7, di wilayah Jawa Barat terdapat kerajaan bercorak Hindu-Buddha, iaitu Kerajaan Tarumananggara yang dilanjutkan dengan Kerajaan Sunda sampai abad ke-16. Pada abad ke-7 hingga abad ke-14, Kerajaan Buddha Sriwijaya berkembang pesat di Sumatera. Penjelajah Tiongkok Ait Sing mengunjungi ibu kota Sriwijaya Palembang sekitar tahun 670-an. Pada puncak kejayaannya, Sriwijaya menguasai daerah sejauh Jawa Barat dan Semenanjung Melayu. Kerajaan Sriwijaya juga menjadi saksi bangkitnya sebuah kerajaan Hindu di Jawa Timur, iaitu Majapahit. Pati Majapahit antara tahun 1331 hingga 1394. Gajah Mada berhasil memperoleh kekuasaan atas wilayah yang kini sebahagian besarnya adalah Indonesia beserta hampir seluruh Semenanjung Melayu. Warisan dari masa Gajah Mada termasuk kodifikasi hukum dan dalam kebudayaan Jawa, seperti yang terlihat dalam Wiracarita Ramayana. Kerajaan dan Kesultanan Islam. Kesultanan sebagai sebuah pemerintahan oleh penguasa Muslim hadir di Indonesia sekitar abad ke-12 dan membangun tamadun. Namun, sebenarnya Islam sudah masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Saat itu sudah ada jalur pelayaran yang seramai dan bersifat internasional melalui Selat Melaka yang menghubungkan dinasti Tang di Tiongkok, Sriwijaya di Asia Tenggara dan Bani Umayyah di Asia Barat sejak abad ke-7. Menurut sumber-sumber Cina, zaman dinasti Tang menjelang akhir penempatan ketiga abad 7, seorang pedagang Arab menjadi pemimpin pemukiman Arab Muslim di pesisir pantai Sumatera. Islam pun memberikan pengaruh kepada institusi politik yang ada. Hal ini tampak pada tahun 100 718 Masehi. Raja Sriwijaya Jambi yang bernama Srindrawarman mengirim surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari Kekhalifan Umayyah meminta dikirimkan mubalik yang bisa menjelaskan Islam kepadanya. Surat itu berbunyi, dari raja di raja yang adalah keturunan 1000 raja, yang istrinya juga cucu 1000 raja, yang di dalam kandang binatangnya terdapat 1000 gajah, yang di wilayahnya terdapat 2 sungai yang mengairi pohon gaharu, bumbu-bumbu wewangian, palah dan kapur barus yang semerbak wanginya hingga menjangkau jarak 12 milien. Kepada Raja Arab tidak menyekutukan Tuhan-Tuhan lain dengan Allah. Saya telah mengirimkan kepada anda hadiah yang sebenarnya merupakan hadiah yang tak begitu banyak, tetapi sekadar tanda persahabatan. Saya ingin anda mengirimkan kepada saya seorang yang dapat mengajarkan Islam kepada saya dan menjelaskan kepada saya tentang hukum-hukumnya. 2 tahun kemudian, yakni tahun 720 Masehi, Raja Srindrawarman yang semula beragama Hindu menjadi masuk Islam. Sriwijaya Jambi pun dikenal dengan nama Sri Buza Islam. Sayang, pada tahun 730 Masehi, Sriwijaya Jambi diserang oleh Sriwijaya Palembang yang masih menganut Buddha. Islam terus mengokoh menjadi institusi politik yang mengemban Islam. Misalnya, sebuah kesultanan Islam bernama Kesultanan Puriulak didirikan pada 1 Muharram 225 atau 12 November 839 Masehi. Contoh lain adalah Kesultanan Ternate. Islam masuk ke kerajaan di Kepulauan Maluku ini tahun 1440. Kesultanan Islam kemudian semakin menyebarkan berbagai ajarannya ke penduduk dan melalui pembauran menggantikan Hindu dan Buddha sebagai kepercayaan utama pada akhir abad ke-16 di Jawa dan Sumatera. Hanya Bali yang tetap mempertahankan mayoritas Hindu. Di kepulauan di timur, rohaniawan Kristen dan Islam diketahui sudah aktif pada abad ke-16 dan 17. Dan saat ini ada mayoritas yang besar dari kedua agama di kepulauan-kepulauan tersebut. Penyebaran Islam dilakukan melalui hubungan perdagangan di luar Nusantara. Hal ini kerana para penyebar dakwah atau mubalik merupakan utusan dari negara-negara Muslim yang datang daripada luar Indonesia.
Maka untuk menghidupi diri dan keluarga mereka, para mubalik ini bekerja melalui cara berdagang. Para mubalik ini pun menyebarkan Islam kepada para pedagang dari penduduk pribumi, hingga para pedagang ini memeluk Islam dan menyebarkan pula ke penduduk lainnya. Kerana umumnya pedagang dan ahli kerajaanlah yang pertama mengadopsi agama tersebut, kerajaan Islam pun